doa. Tidak ada alasan untuk tidak membacanya. Perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Dan bicara zikir ya, tolong jangan hanya lisannya, tapi hatinya ikut berzikir. Karena orang yang berzikir hanya dengan lisannya, biasanya dia maksiat pun akan jalan. Tapi apabila dia berzikir dengan lisan, hati dan raganya, maka insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Jadi ada orang yang berat berpuasa di Ramadan, ada orang yang semangat kemudian loyo. Bagaimana meraih cinta Allah di bulan Ramadan dengan istiqomah sampai selesai? Ini yang perlu diperhatikan. Ya, kita akan mendengar penjelasan para ulama, harus siap-siap ya, kalau enggak engkau berat nantinya, betul. Siap-siap apa? Siap-siap minuman, makanan lah, siap-siap mental, siap-siap ibadah, pemanasan, latihan, supaya ketika masuk Ramadan sudah bisa berlomba-lomba bersaing dengan yang lainnya. Jadi kunci agar kita dapat cinta Allah di bulan Ramadan, agar kita bisa maksimal sampai 10 hari terakhir sampai selesai, dapat Lailatul Qadar, dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, mendapatkan vonis bebas dari api neraka, maka kita harus minta tolong, minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah ikrar kita setiap sholat kita? Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kata kuncinya di Ramadan ini kita harus memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dengan membaca la haula wa la quwata illa billah. Ahibati fillah, seorang yang mengatakan la haula wa la quwata illa billah, dia sedang berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan dia. Dia benar-benar jujur meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dia butuh sama Allah Azza wa Jal. Dia menangis bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Berlepas diri dari semua kekayaan, kekuatan, kemampuan, daya. Hatinya benar-benar mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Bukan hanya ucapan di lisan, tapi praktek dengan perbuatan. Ahibati fillah, ucapan la haula wa la quwata illa billah hendaklah diperbanyak. Mulai saat ini, ketika kita lelah, capek, kita dengar azan, ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita tidak mengatakan hayya 'alal falah, tapi kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah, zikir-zikir yang merupakan penguat keimanan, pengangkat derajat, itu kebanyakannya sudah dikasih batasan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi menjelaskan fadilahnya, dapat ini, dapat itu. Illa hadhihi al-kalimah al-azimah. Kecuali kalimat la haula wa la quwata illa billah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Adalah harta tersimpan di surga. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab wa kana Allahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar dan maha melihat. Apa kata sahabat ini? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza alauna kabbarna. Kita pada suatu hari bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Kita kalau lewat gundukan, lewat tanah yang tinggi, kita akan bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara mereka keras. Faltafata ilaina Nabi SAW. Suatu hari Nabi SAW mendengar ucapan kita. Yang lagi teriak-teriak, mengangkat suara dengan bertakbir memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai umat manusia, kalian kembalilah kepada diri kalian. Sadarlah kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Yang kalian panggil itu bukan tuli. Dia tidak tuli. Dan dia juga tidak gaib. Maksudnya, bukan berada di tempat yang jauh. Dia ada. Allah Azza wa Jalla bersama hamba-hambanya dimanapun dia berada. Walaupun zat Allah berada di atas arsy-Nya. Jalla Jalaluh. Maka dikatakan kalian itu tidak berdoa kepada asam, kepada yang tuli dan yang tidak ada. Tapi yang kalian berdoa adalah innakum tad'una sami'an basiran qariba. Kalian sedang berdoa memohon kepada yang maha mendengar, maha melihat dan dia dekat. Pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais ini sedang mengulang-ulangi dalam dirinya ucapan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Enggak teriak-teriak lagi nih. Baca sendiri-sendiri, cukup dia yang mendengarnya. La haula wala quwata illa billah. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menoleh melihat Abu Musa al-Asy'ari. Membaca la haula wala quwwata illa billah. Lalu Nabi SAW menoleh kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, Ya Abdullah ibni Qais. Wahai Abdullah, putranya Qais. Akthir min qawli la hawla wala quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena ucapan la haula wala quwwata illa billah adalah harta tersimpan, tersembunyi di surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan juga hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya selain Abu Musa. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, "Aktsiru min qawli la haula wa la quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Kalian perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah, karena dia adalah harta karun yang ada di surga, harta tersimpan di surga. La haula wa la quwwata illa billah. Taib. Tadi dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah. Yang ketiga hadis Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, laqitu Abu Ayyub al-Ansari. Suatu hari aku berjumpa dengan Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Faqala, lalu Nabi berkata, ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau enggak aku kasih tahu amalan yang Nabi memerintahkan kepada aku untuk melakukannya dan memerintahkan kepada aku untuk memperbanyak amalan tersebut. Apa? Bacaan la haula wa la quwwata illa billah. Fa innahu min kunuzil jannah. Ucapan ini adalah termasuk dari harta tersimpan di surga. Nah, maka ketika engkau ingin
bulan Ramadan ini lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi agar dapat meraih Lailatul Qadar, meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka perbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan artinya la tahawula min halin ila hal. Kondisi tidak akan berubah. Kita juga nggak punya kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kebutuhan hamba, keperluan hamba, kefakiran hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia berlepas diri dari semua kekuatan dia. Dari fulana. Ahibati fillah. Sebagian bersandar kepada urusan dunia. Ini kan sebab dunia, iya nggak apa-apa. Tapi hatimu tetap sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Fatir ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu bagi makhluk. Nah, Allah yang maha kaya. Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki segala-galanya, sedangkan engkau manusia nggak punya apa-apa engkau. Apa yang kau miliki? La haula wa la quwata illa billah. Jadi menyongsong Ramadan ini, banyak-banyak doa berlepas diri dari kekuatan dan kemampuanmu. Karena sejatinya kau nggak punya apa-apa dan kita semua nggak punya apa-apa. Kita bisa melangkah, kita bisa berbuat karena Allah yang memudahkannya buat kita. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wa la quwata illa billah. Di hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad di musnadnya beliau berkata, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, amarani khalili bi sab'in sallallahu alaihi wasallam, kekasihku memerintahkan kepada aku dengan 7 perkara. Amarani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum. Aku diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Sebagian kita nggak mau berkawan sama orang miskin karena dia orang kaya, kelasnya lain Ustaz, makomnya beda. Abu Dzar disuruh sama Nabi SAW untuk cinta kepada orang miskin dan berbuat baik dengan mendekat kepada mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni. Aku diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawahku. Jangan sibuk melihat, oh fulan lagi ganti mobil, fulan lagi bersih-bersih rumahnya, fulan. Lihat kepada yang di bawahmu. Engkau kena penyakit, lihat yang lebih sakit darimu. Engkau dapat rezeki yang sedikit, lihat yang lebih dikit dari dirimu. Karena ada. Wala anzur man fawqaki, agar aku tidak melihat kepada yang di atasku. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Aku diperintahkan untuk menyambung rahim walaupun kabur rahimnya. Dia memutuskan hubungan, kita terus berusaha untuk menyambungnya. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Aku diperintahkan untuk tidak meminta apapun kepada siapapun. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran. Dan aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Naam. Wa amarani an la akhafa fillahi laumata laim. Dan agar aku tidak takut dalam menegakkan agama Allah ini celaan orang yang mencela. Nah, kemudian wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Aku diperintahkan mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Wa amarani an la akhafa fillahi laumata laim. Agar aku tidak takut dicela oleh orang yang akan mencela.
Wa amarni an ukthir, dan aku diperintahkan untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arash. Itu termasuk harta rampasan perang yang tersimpan yang berada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita lihat ya, para sahabat itu ternyata saling menguatkan di antara mereka dengan memberikan wasiat kepada mereka untuk memperbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kata Amir, laqitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Aku berjumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Abu Ayyub mengatakan, ala amuruka bima amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku suruh, aku perintah seperti yang Nabi SAW memerintahkan kepada aku? Apa kata Nabi SAW? An ukthir min la hawla wa la quwata illa billah. Agar aku memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Fa innahu min kunuzil jannah. Karena itu termasuk dari harta tersimpan yang ada di surga. Ahibati fillah, kalau bicara itu harta yang tersimpan di surga, kita udah dikasih bocoran. Tinggal kita mau atau tidak memiliki kebun-kebun yang indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, orang yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka dengan satu kata akan ditanamkan buat dia pohon di surga. Baca lagi la haula wa la quwata illa billah, dibangunkan lagi itu pohon oleh Allah Azza wa Jalla di surga. Apa hadisnya? Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Dunya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang baru saja kita baca, hadis Abu Ayyub ini ya, yang beliau mengarahkan sahabat yang lain atau kawan yang lain untuk mengatakan la ilaha illallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan di malam hari, marra ala Ibrahim alaihi salatu wasallam fis sama. Beliau melewatin ayahandanya, kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam di langit. Faqala Ibrahim, man ma'aka ya Jibril. Nabi Ibrahim tanya, ketika itu Nabi berangkat bersama Jibril, siapa yang bersamamu hai Jibril? Siapa orang ini? Qala hadha Muhammad. Oh ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummatak, perintahkan kepada umatmu, falyukthir min ghirasil jannah, agar mereka memperbanyak tumbuhan-tumbuhan di surga. Kalau kita lihat ya, orang sekarang nanam, ada yang karena ingin buahnya, ada yang menanam karena untuk penghijauan. Kalau di surga untuk kesenangan mereka menanam. Wa ma ghirasul jannah. Maka Nabi bertanya, apa itu tanaman-tanaman surga? Apa kata Nabi SAW? Qala la hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa mendorong kita berbuat ketaatan kecuali Allah. Nggak ada yang dapat mendorong kita berbuat maksiat kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nggak dihalangi dia berbuat maksiat, kita akan berbuat maksiat. Nggak ada orang yang terselamatkan dari kemaksiatan kecuali Allah yang menyelamatkan dia. Kalau nggak, dia akan berbuat maksiat. Jadi nggak ada ketaatan kecuali Allah membantu, dan tiada kita dapat meninggalkan kemaksiatan kecuali Allah membantu kita untuk meninggalkannya. Taib ahibati fillah, ketika bangun di malam hari,
Orang itu kadang-kala capek, lelah ya. Ternyata kata Nabi SAW, man ta'ara minal lail. Barang siapa yang terbangun di malam hari, dia tidur tapi tahu-tahu bangun dia. Faqal, kemudian orang ini mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia baca tuh zikir itu, kemudian dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, akan diampuni dosanya. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Kalau dia berdiri, bangkit, wudhu, sholatnya akan diterima. Maka tatkala datang kemalasan kepada dirimu, merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan atau dengan puasa yang harus dijalankan, maka perbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Di riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah ma 'ala al-ardi ahadun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidaklah seorang di muka bumi ini mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan Allahu akbar, lalu ditambah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Naam. Illa kufrat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya akan diampuni walaupun seperti buih di lautan. Allahu akbar jemaah. Itu baca la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ahibati fillah, maka yang sudah faham dengan keutamaan doa ini, tidak ada alasan untuk tidak membacanya. Perbanyak baca la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan bicara zikir ya, tolong jangan hanya lisannya, tapi hatinya ikut berzikir. Karena orang yang berzikir hanya dengan lisannya, biasanya dia maksiat pun akan jalan. Tapi apabila dia berzikir dengan lisan, hati dan raganya, maka insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, saatnya kita menjadikan la haula wa la quwwata illa billah di hati dan di akal kita. Insya Allah engkau akan melihat sebuah keajaiban atau banyak keajaiban. Karena memang Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan.